adik-adik semua. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat semuanya kan ya adik-adik? Kita ketemu lagi nih sama siapa aja ya di sini? Ada aku Kak Naomi, ada Aku Kak Karen, dan di belakang ada Kak Yitro. Halo Kak Yitro. halo. Kak, hari ini kita mau ngapain ya? Oh, hari ini sekolah minggunya mau ngapain aja ya? Kalian penasaran kan? Kak Naomi bacain ya. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan ya pastinya. Yang kedua, mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga ada kuis Alkitab. Jadi nanti di akhir jangan langsung ditutup ya YouTube-nya. Kita ada kuis dulu. Terus ada contoh prakarya yang harus dibuat minggu ini. Semangat semuanya ya adik-adik. Oke, sebelum kita mau melanjutkan ibadah, kita mau doa pembuka dulu. Mari berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, berdoa. Kak Naomi antarkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Di keadaan kami Tuhan yang masih harus tetap di rumah saja, kami boleh bersekolah minggu, kami boleh tetap memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat dengan baik memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Kak Naomi, hari ini bahagia nggak sih? Gimana ya? Bahagia terus sih setiap saat, karena aku tuh seneng gitu jadi anak Tuhan, dan aku juga punya Tuhan satu-satunya di hidup aku. Adik-adik di rumah bahagia nggak kira-kira ya? Pastinya bahagia dong. Bahagia ya, kan punya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kan satu-satunya di hidup kita yang akan terus membuat kita bahagia. Hari ini biar lebih semangat, kita mau pujikan 2 pujian sekaligus ya Kak. Yang pertama ada, aku senang jadi anak Tuhan. Dan yang kedua adalah, Tuhan itu satu-satunya. Oke, boleh semuanya bangkit berdiri, kita mau pujikan ini sama-sama. Yang semangat ya adik-adik. Gak usah tepuk tangan ya di rumah masing-masing. Senyum juga jangan lupa, kan kita senang jadi anak Tuhan. Aku
Adik-adik yang di rumah silahkan duduk kembali, persiapkan Alkitab dan hatinya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau pujikan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya adik-adik. Boleh pujikan ini dengan hati yang berserah, boleh bersikap berdoa juga. Salam, apa kabarnya adik-adik? Salam sejahtera ya, tetap sehat dan semangat ya. Dan jangan lupa ya pesannya 3M. Apa? Kenakan masker setiap kita bepergian, lalu kemudian mencuci tangan sesering mungkin setiap kita melakukan berbagai aktivitas. Yang ketiga, hindari kerumunan. Ya, oke. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap? Alkitabnya disiapkan, ya. Alkitabnya disiapkan dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, ini kami anak-anak-Mu. Saat ini kami bersama dengan keluarga kami mau menerima Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sudah disiapkan Alkitabnya. Sekarang Alkitabnya dibuka ya. Di kitab Yosua. Yosua pasal 24. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-31. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya
nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Serah, yang di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua
yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Nah, dah? Oke. Pak Pendeta mau tanya, Yosua itu siapa? Siapa Yosua? Masih ingat? Yosua adalah yang ditunjuk, dipilih untuk menggantikan siapa? Menggantikan Musa untuk memimpin umat Tuhan pada saat itu. Nah, yang kita baca saat ini adalah apa? Yang kita baca saat ini adalah sebenarnya ini pidato perpisahan Yosua dengan umat. Ya kan? Tadi disebutkan umur Yosua sampai berapa? Sampai 110. Nah, hal yang menarik yang akan bersama-sama kita pelajari dan kemudian juga kita ikuti serta kita praktekkan dari Yosua tentang apa? Tentang kesungguhan Yosua, yang kalau dalam bahasa kita disebut Yosua itu adalah orang yang kukuh. Kukuh itu berarti setia dengan sepenuh hati, tidak mudah untuk digoda, diganggu, untuk berbuat yang tidak baik. Ini Yosua. Yosua kukuh ketika mengikut Tuhan, ketika mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Ya, Pak Pendeta akan baca ya di ayat yang ke-15 yang C. Ayat 15 ya, ayat 15 yang Pak Pendeta bacakan. Kita sama-sama baca aja ya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku akan terus beribadah kepada Tuhan. Meskipun waktu itu godaannya banyak. Dan di sini Yosua berpesan, menasehati, menguatkan agar umat Tuhan waktu itu juga tetap kukuh. Apa toh yang seringkali membuat kita tergoda? Kalau adik-adik sekolah, waktu ujian itu boleh ngepek enggak toh? Boleh nyontoh enggak toh? Boleh? Waduh, enggak boleh ya. Tapi seringkali kita tergoda kan karena kita enggak belajar. Ya kan, akhirnya kemudian apa? Kita tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, tengok depan. Nah ini tidak kukuh, kita tergoda. Kalau kita kukuh, kita yakin dengan diri kita, Tuhan ada bersama dengan kita, memampukan kita karena kita sudah belajar. Begitu waktunya ujian, tek, garap. Selesai, kumpul. Itu. Atau juga kukuh itu adalah ketika misalkan saat sekolah minggu. Pagi kan? Sekarang teman-teman kita kalau pagi ngajak pit-pitan, bal-balan, ya toh, sepak bola. Akhirnya kemudian kita tergoda dan kita tidak bersekolah minggu. Nah, kalau kita kukuh, sebentar aku mau sekolah minggu dulu. Selesai sekolah minggu, baru kemudian berkegiatan bersama teman-teman. Ini yang diberikan oleh Yosua. Dan akhirnya umat Tuhan pada waktu itu pun mengikuti Yosua. Bahkan setelah Yosua meninggal dan kemudian digantikan para penerusnya, umat Tuhan tetap memperlihatkan kesetiaannya. Nah, jadi kukuh itu apa toh? Kukuh. Mungkin punya teman namanya Kukuh, ada? Atau bapaknya namanya Kukuh, atau pakdenya namanya Kukuh, atau siapa yang namanya Kukuh? Apa tuh artinya Kukuh itu? Kukuh itu gini loh, bakoh, kuat. Kalau kalian suka bela diri begitu akan dilatih kuda-kuda, bakoh, kukuh.
tahan terhadap godaan, dan terus akan setia kepada Tuhan. Itu kukuh. Ya, adik-adik, sekarang apalagi kita di pandemi ini, ya, kukuh kita adalah dengan kesetiaan kita. 3M tadi. Ya, ini termasuk kesetiaan kita. Agar pandemi ini juga cepat selesai. Ya, itu kukuh. Ya, di keluarga kukuh itu bagaimana? Ya, tadi kita nampakkan kesetiaan kita dalam beribadah, bersekolah minggu, bersama dengan keluarga di rumah. Nah, ini kukuh. Ya, oke. Hafal ya? Apa pesannya saat ini? Hidup. Apa ayo hidupnya? Sebagai orang yang bisa mencintai Tuhan, meyakini Tuhan, dan terus terus untuk percaya kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Juru selamat kita siapa? Siapa ayo? Tuhan Yesus Kristus, ya. Apapun sampai kapanpun kita harus tetap mencintai Tuhan Yesus. Oke? Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, sekarang ayat hafalannya. Ya, Yosua 24 yang Pak Pendeta tadi bacakan, ayat 15 yang bagian akhir tadi loh ya. Oke. Udah ketemu? Kita baca lagi sama-sama ya. Ini ayat hafalannya ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke, yuk sekarang kita berdoa ya. Kita berdoa, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu memberkati kami ketika kami belajar di rumah, meski kami tidak ditunggui oleh Bapak Ibu guru, dan bahkan kami harus bekerja sendiri, dibimbing, dibantu oleh orang tua dan keluarga. Terima kasih, inilah kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk memperlihatkan kesetiaan bahwa kami mampu, karena Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Tuhan berkati. Dalam bekerja, memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, dalam mengasihi, merawat kami. Tuhan berkati gereja kami. Tuhan berkati masyarakat kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemimpin negeri kami. Di saat seperti ini, ketika diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, Tuhan, kami memohon berkat-Mu. Jika kami masih belajar di rumah, kami mau tetap setia untuk bisa belajar menyelesaikan tugas-tugas kami. Dan jika kami masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga, kami mau beribadah tetap setia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak kami sekolah minggu yang terus mengupayakan agar kami juga bisa mendapat tuntunan di dalam bersekolah minggu di setiap hari minggu melalui penyediaan tayangan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami akan berdoa bersama-sama. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, sudah ya? Terima kasih ya. Oke, ingat pesan tadi? Apa? Kukuh, setia. Oke, Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ingat nggak tema firman kita pada hari ini? Dan diambil dari mana ya? Di ayat mana ya? Ingat nggak?
Kak Karen ingat nggak? Ayo, ingat nggak? Temanya adik-adik, iman yang teguh, diambilkan dari Yosua 24 ayat 14 sampai 31. Nah, ingat kan sekarang? Kak Naomi ulas sedikit ya. Cerita Alkitab hari ini tuh mengisahkan tentang Yosua yang mau mengakhiri pelayanannya. Karena apa? Karena sudah tua. Nah, Yosua mengingatkan bangsa Israel agar tetap beribadah dan tetap berserah kepada Tuhan gitu. Dan ini mengingatkan lagi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang percaya harus tetap beriman dan harus tetap setia sama Tuhan. Gitu ya adik-adik semuanya, bisa dimengerti? Jangan lupa ya, tetap setia dan tetap beriman. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, perbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semua, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Silakan persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan seperti biasanya diserahkan kepada kakak sekolah minggu. Kita mau mengumpulkan persembahan dengan pujian Sungai Sukacita. Tetap semangat ya, terus tetap senyum pujikan Sungai Sukacita. Jangan lupa tepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, silahkan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk doa persembahan dan doa penutup. Kita mulai ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ini. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dan terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkatilah adik-adik yang di rumah dan kami semuanya. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa keteguhan iman kepada Tuhan Yesus harus dimiliki oleh setiap orang percaya ya, di sepanjang hidup, dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, mari kita semua meneladani Yosua dengan memilih untuk selalu beribadah kepada Tuhan dan memiliki hati yang percaya. Sama-sama